arep golek opo kok ugal-ugalan. Lah iki coba kayak gajah. Apik lho lagune iki iso. Ya. Nah, ya arep golek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, sedulur, saya Fauzi Arkam, bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang alim, tapi saya hanya ingin bercerita. Saya ingin berbagi persahabatan, kasih sayang dan cinta kepada saudara yang mungkin sedikit atau dua kata ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Allahumma amin. Saudaraku, ada yang bertanya sama saya, Mas Fauzi, kenapa ya orang itu kok saya itu sering gagal? Usaha apa wae gagal, sidik-sidik gagal, apa wae gagal. Saudaraku, kegagalan itu resiko setiap upaya menuju sukses. Nek awakmu wedi takut menghadapi kegagalan, kuwi padha wae itu sama saja Anda tidak akan menemui kesuksesan. Jadi nek Anda tidak siap gagal, berarti Anda tidak siap sukses. Gitu loh. Tak kasih contoh, Mas. Anak panah itu, ya, ngerti panah ya, Mas? Akan melesat ke depan jika sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Begitu pula mereka yang sukses, Mas. Kesuksesan itu luar biasa yang mereka raih karena sering mengalami kegagalan yang teramat bahkan. Kegagalan tenanan, Mas. Teman saya itu sampai gagal usaha, ya. Gagal meraih cintanya, gagal terus, Mas. Saya tanya, Mas, kamu gagal terus ngono ki ya enggak pernah gelo atau gimana? Enggak, Ustaz. Kegagalan itu bumbu yang akan membuat perjuanganku semakin terasa. Justru nek aku gagal ki kaya bumbu bahwa perjuangan itu semakin terasa, semakin enak. Dan kesuksesanku nanti akan semakin lezat. Jadi gagal itu dianggap bumbu, coba. Dan nanti akan kesukses itu akan terasa lezat. Bahkan para penemu handal, penemu listrik, penemu minyak, penemu vaksin, ya, itu untuk sukses mengalami belasan kali, bahkan sampai ribuan kali gagal sebelum menemukan titik sukses. Penemu-penemu kayak Mas gagal beribu-ribu kali untuk mencapai titik sukses. Itu kan aku malah tahu diomongin karo ibu bapakku, dalem bapak, dalem simak. Kegagalan itu guru yang terbaik yang mengajarkan kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal-hal yang keliru yang harus kita hindari berikutnya. Tanpa kegagalan kita tidak akan pernah belajar. Ini jadi gagal kuwi dadekke guru supaya kita tidak melakukan yang berikutnya. Sehingga gagal itu menjadi bahan untuk belajar. Benar kata Nabi, belajarlah kamu sama orang sakit, belajar pula kamu sama orang sehat. Belajar kamu sama orang sukses, belajar pula kamu sama orang gagal. Sama dengan kata Nabi. Malah beberapa saat yang lalu saya ketemu teman saya, ngomongin karo aku, Zi, orang hebat kuwi lho Zi, wong hebat kuwi Zi, bukan mereka yang berhasil dalam sekali usaha, melainkan orang sukses itu harus terus bangkit dan tidak kapok berusaha meski sudah berkali-kali gagal. Karena yang tahu calon presiden berkali gagal nyalon kalah meneh, bupati kalah meneh, lurah kalah meneh. Ya, sama dengan usaha-usaha itu.
Itulah orang seorang pejuang. Berarti benar kata Nabi. Rasul mengatakan kalau engkau sudah berusaha, pasrahkan kepada Allah. Bila engkau mendapat kegagalan, ketidaksuksesan, itu adalah tahbiyah, pelajaran untuk tahap berikutnya. Allah selalu menghargai dan menghormati usaha seseorang. Saudaraku, kenapa toh Mas kok sebabnya kita tuh sering gagal? Sumber pertama kegagalan apa? Karena kamu mengatakan andai kata, seandainya, umpama aku urip ning zamane Kanjeng Nabi, aku mesti jadi wong iman. Iya nek iman tenan. Lah nek kowe ketemu karo Abu Jahal, Abu Lahab, apa jaminan kalau hidup pada ada zamannya Nabi terus kita mengikuti Nabi? Terus ngomong, andai saja saya menjadi pejabat negara, jadi menteri. Iya nek kowe sugih, ae cekel KPK. Enggak bisa, Mas. Rasul enggak senang orang yang bertipu seperti itu. Tak usah bicara soal jikalau, andai kata. Itu sumber pertama kegagalanmu ya kuwi itu. Kenapa? Justru kata andai kata, seandainya itu menjadi sumber masalah. Membuat masalahmu semakin rumit, usahamu semakin rumit. Coba sekarang kita ambil tentang hadis Nabi. Ini tentang hadis Nabi ini. Saya bacakan saja ya. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu. Kalau kau ingin berusaha tenanan, bersungguh-sungguhlah kamu. Tenanan. Ya. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Kalau kamu sudah membangun usaha, bisnis, usaha apapun, kamu sudah lakukan, doa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya. Jangan sekali-kali kamu bersikap lemah, leda-lede. Jangan bersikap lemah. Ketika kamu tertimpa kegagalan, kata Nabi, ya, maka jangan kamu mengatakan kada wa kada, kada wa kada. Oh, seandainya aku berbuat seperti ini pasti begini. Jangan, saudaraku. Ya, kemudian Rasul mengatakan, tetapi katakanlah apa seharusnya yang kita katakan? Qadarullah. Ini semua ditentukan oleh Allah dan Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Allah itu memberi sesuai dengan kehendaknya. Kira-kira cocok enggak buat kamu? Saya sering ngomong toh, banyak orang ketika miskin kuat, ketika kaya enggak kuat. Banyak ketika jadi rakyat kuat, ketika jadi pejabat enggak kuat. Banyak ketika jadi makmum kuat, ketika jadi imam enggak kuat. Maka jangan ngomong gitu. Maka kemudian Allah menutup hadis, kemudian Rasul menutup hadis itu dengan apa? Karena kata seandainya itu akan membuka pintu perbuatan setan. Amalus syaitan. Kata seandainya, umpama itu pintu kita untuk digoda oleh setan. Tugas kita berusaha. Tugas kita membuat sebuah pekerjaan. Hasilnya pasrahkan kepada Allah. Itu sebenarnya. Saudaraku, kemarin gara-gara pandemi corona ini banyak orang yang cerita banyak. Mas Kiai, umpama wingi ora corona, aku lerias nyantan nih, wah sukses aku. Malah dia masalah sekarang. Apa? Lah wis nampa panjer, sudah menerima tanda jadi, resepsinya nggak jadi dan belum tentu. Seandainya kemarin itu nggak corona, Kiai, banyak alasan-alasan seperti itu. Makanya bener kata orang tua saya dulu. Orang tua itu begini ngomongnya, Zi, kamu bekerja itu karena kemauan, bukan karena uang. Karena kalau kamu bekerja karena uang, maka usaha kamu tidak akan pernah bertahan lama. Orang yang bekerja karena uang, dia tidak akan bertahan lama. Tidak bisa.
kata orang dulu. Loh, kemudian mak ngomong gini, Zi, ujianmu itu belum seberapa dibandingkan dengan ujianku, nak, membesarkan anak-anak. Dia meneteskan air mata. Saya tidak sekolah, nak, saya lulus SD dan di pesantren, SD nggak lulus. Tapi aku bisa membesarkan anak-anakku 7. Kami bisa membesarkan dengan anak-anakku rezeki yang halal. Karena aku bekerja atas kemauan, minta ridho Allah. Bukan uang, nak. Maka aku tidak meninggalkan kamu apa-apa, apalagi warisan uang. Terus saya ingat dengan pesan Rasulullah. Usaha niku nek iso, nek kowe arep gagal, usaha yang baik untuk kemaslahatan umat. Usaha apapun, kata Rasul, pertama kali adalah untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Kalau itu untuk kemaslahatan umat, itu akan menyenangkan dan berikan dampak positif terhadap dirimu, keluargamu, dan kalau kau Islam terhadap agamamu. Loh, satu usaha itu tuh sing iso mbok kemaslahatan umat. Dodol kartu remi, dodol minuman keras, ya toh. Itu kan nggak ada kemaslahatan umat. Satu. Itu kata ibu saya. Karena apa? Orang usaha itu bukan ingin menjadi budak dunia. Enggak. Gila harta. Akan tetapi apa? Mencari rezeki Allah. Kita mau untuk mencari rezeki Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang kita cari. Gitu loh. Gini teman-teman. Kamu jangan pernah melihat kesuksesan orang lain itu kau bayangkan untuk dirimu. Karena belum tentu sukses untuk dia, sukses untuk kamu. Banyak faktor yang menentukan. Makanya biarpun orang berkata tentang apapun tentang dirimu, jangan menyerah dan buktikan kepada mereka kalau dirimu itu lebih baik dari mereka. Bukan sombong. Nek eneng wong sing ora seneng karo sampean, orang yang selalu mencaci sampean, diam aja. Hatimu berkata, ya Allah, aku akan lebih baik dari mereka. Kudu ning batil coba omongnya udah disombong. Maka kalau kamu ingin sukses, jangan melihat sukses orang lain. Karena sukses mereka belum tentu menjadi kesuksesanmu. Maka kita harus kreatif. Jut aku nek saiki dadi YouTuber. Engko aku kaya Baim Wong, Atta Halilintar, Ucup ora iso. Itu pasrahkan kepada Allah. Aku tahu deh kanca YouTuber iki malah pendak dino hunting, pendak dino ngambil gambar, editing, kesel. Karena setiap hari ingin mengejar kesuksesan di dunia milenial, dunia media. Itu Mas. Ya. Saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan siapa saja, masih bersama saya Fauzi Arkan, bukan kiai, bukan ustadz, bukan orang alim, hanya ingin berbagi kasih, berbagi cinta. Moga-moga bermanfaat. Nah, berikutnya yang mengakibatkan jenengan gagal itu apa? Karena jenengan nggak sabar, pingin cepat kaya, pingin cepat berhasil, pingin cepat apa ya? Pengen cepat menjadi orang hebat semuanya. Nggak bisa Mas. Nggak bisa. Coba sekarang Anda buka surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang yang sabar dengan usahanya itu akan mendapat apa? Pahala yang tanpa batas, sukses tanpa batas, nikmat tanpa batas. Ini sabar, nunggu waktu.
Rasul sukses berapa tahun nunggunya? Bertahun-tahun saudaraku. Tuh. Maka jenengan gagal ora sabar, pengen usaha cepet sukses, cepet kaya. Ya. Nikah cepet sukses. Jadi setelah ijab melahirkan. Nggak bisa. Ya. Tuh. Jenengan gagal karena apa? Nggak sabar. Tuh. Berikutnya sekarang masih di surat Az-Zumar ayat 53. Kenapa Anda gagal? Kenapa? Anda nggak tahu waktu. Kerja terus, lembur terus. Yuk, kita baca surat Az-Zumar ini. Ini ada di depan saya nih. Nih, saya baca. Saya bacakan surat Az-Zumarnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Saya bacakan. Nih, sambil saya jelaskan. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kalau kamu berusaha, kalau kamu ingin sesuatu, kalau kamu ingin membangun sesuatu, jangan berlebihan. Sisihkan waktumu untuk istirahat, sisihkan waktumu untuk masyarakat, sisihkan waktumu untuk keluarga. Terus kalau kamu sukses, habis di lapangan, habis di hotel, habis di kantor. Untuk apa? Nggak boleh, Allah melarang. Nih. Sesungguhnya ya Allah nggak boleh, itu melampaui batas. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Loh, kamu makan belum gulugeen, belum rampung, kerja terus. Begitu dapat akhirnya sakit. Nggak malu kau? Kok marah, Tat? Enggak, aku cuma bacain. Saya cuma baca. Nah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kamu sedang berusaha gagal, jangan putus rahmat Allah. Allah punya rencana lain yang lebih bagus, saudara-saudara. Ya, itu. Nah, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau kamu melakukan kesalahan, kita minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Barangkali usahamu gagal karena kamu banyak dosa. Dapat rezeki sedikit langsung ke kafe, karaoke, nonton konser musik, nyawer. Kalau ada pengemis, orang meminta-minta, tendangannya miskin gak diberi. Ini dosa kamu. Di dalam rezekimu ada hak Allah, ada hak manusia, sedekah, jariyah, infak. Itu ya. Setemene sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu barangkali contoh-contoh itu cerita-cerita tentang hal kegagalan, Mas. Tapi kan kita berusaha. Tapi ada lagu bagus yang akan saya ceritakan nanti di akhir acara ini. Sebuah lagu yang judulnya Rampak Osing. Arep golek opo? Arep golek opo kok uber-uberan? Padha ngoyak apa kok cegal-cegalan. Kabeh do mendem ramari-mari. Bondo kuwasa ra digawa mati. Nah, nanti kita ikuti lagunya. Bukan saya, suara saya tidak enak didengar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari saya Fauzi Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep golek opo arep
arep golek apa kok uber-uberan. Padha ngoyak apa padha ngoyak apa kok cekal-cekalan. Kabeh komen ramai-ramai. Kondo kuwasa dikowo mati. Rinolan wangi aku tansah ngenteni swara kang sejati. Dinolan warsa kilurku manti kumaka dipiwanci. Gusti kang purben dumati paduka kang ngasta wewati. Tahu nuwun